الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أهنئكم بأجمل التهاني وأزكاها وأحييكم بأحسن تحيتي وأحسانها تحية من رب العالمين إلى عباده المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين يا الله يا رب العالمين. حضرة المحترمين الرئيس المدرسة الابتدائية شيخنا الأستاذ صبر MPD Nata'an Allah biduri hayatih, dan juga wakil kepala sekolah Ibu Fitri dan juga Ibu Dini dan seluruh rekan-rekan guru, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini senantiasa menjadikan kita selaku orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin sejati yang akan selalu senantiasa menghasilkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya begitu maksudnya. Semangat ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini udah makin lemas, makin siang ternyata makin loyo. Coba saya minta kepada Bapak dan Ibu semuanya, minta tangan kanannya ikutin saya, angkat tangan kanannya. Coba. Ada nggak yang tangan? Ada kan semua tangan kanannya ya? Alhamdulillah. Oke ya. Angkat tangan kanannya. Tangannya kiri semuanya. Kiri semuanya. Tempelkan, sandarkan di pundak teman sebelah kanannya. Iya. Yang nggak ada, yang itu kemana itu? Ikutin kata saya, hai sahabatku. Kalau lagi ngaji, jangan tidur. Bangun. Kalau lagi ngaji, jangan loyo. Semangat. Sah, sok mangga, salaman, saling salaman. Sah ini mah. Masya Allah. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada apa yang harus kita bahas di bulan Ramadan ini, kiranya kita semua bersama-sama mengikhlaskan hati, kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan surat Fatihah yang kita baca ini sebagai syifaan ajilan, obat kesembuhan untuk seluruh saudara-saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus
Kang Ustaz Miftah yang hari ini akan dioperasi. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan operasinya, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat hingga dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dan juga seluruh dari para teman-teman kita di unit SD ini yang baru lahir, Buya yang sekali itu yang menemaninya, mudah-mudahan kita doakan Buya juga cepat sehat, cepat pulih kembali daripada proses kelahirannya, dan mudah-mudahan kita doakan juga putra beliau menjadi putra yang saleh, putra yang menjadi banggaan untuk kedua orang tuanya, hafiz Quran yang akan menggandeng kedua tangannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh putra-putra kita, anak-anak kita semuanya mudah-mudahan juga dapatkan kemuliaan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin salihah wa ala man wa aslafuna salihun wa ala niyyati shifa khususan miftah shifa ajilan shifa la yaqdiru sagaman wa la wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam sirrul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat-Nya, mulai daripada nikmatul Islam dan iman, nikmatul hidayah wa taufiq, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat bersama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan anugerah yang limpahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqamah di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, menegakkan syariatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sama-sama belajar. Bukan saya yang mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Bukan bermaksud menggurui, tapi sama-sama kita berguru kepada Al-Quran, berguru kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hikmah yang keluar daripada Al-Quran yang kita tadabburi senantiasa dapat menyambutkan hati kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tema kali ini adalah tadabbur daripada surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu untuk melaksanakan puasa, agar kalian atau engkau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini maka saya ingin bersama-sama kita semua fokus kepada kalimat-kalimat yang inti, di mana Allah Taala mengatakan situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Satu kalimat yang kita fokuskan di situ.
Kemudian apa yang keduanya harus kita bawahi? Kutiba alaikumus siyam, as-siyam, berpuasanya. Dan yang ketiga ada la'allakum tattaqun, bertakwanya. Jadi tiga yang harus kita bahas pada kesempatan ini. Bagaimana keimanan itu, lalu bagaimana puasa itu, lalu bagaimana takwa itu kepada Allah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, pada dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan memanggil hambanya. Terkadang Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Akan tetapi kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ini adalah panggilan kemuliaan. Karena orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah siyam adalah orang-orang yang memiliki hatinya keimanan kepada Allah. Sama seperti perintah salat Jum'ah, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perintah yang sama kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ibadatul Jum'ah, salat Jum'ah. Kaum laki-lakinya dia meninggalkan perniagaannya, meninggalkan kesibukan pekerjaannya. Ketika Allahu Akbar dikumandangkan, dia tinggalkan seluruh daripada aktivitasnya, segera datang kepada Allah. Maka orang-orang yang datang Jumat dengan berbagai macam kewajiban dia laksanakan, dia adalah mukmin yang sejati. Bukan kaleng-kaleng lagi, tapi mukmin yang sejati. Kalau kaleng-kaleng banyak, apa kaleng-kaleng itu? Orang yang datang ketika khotib udah selesai, tuh kaleng-kaleng tuh. Siapa tuh? Ya. Ada. Ketika azan dikumandangkan masih nyantai di rumah. Khotib masih naik mimbar dan masih nyantai. Ketika Bilal sudah qomat dia baru keluar, baru ikut takbir. Itu muslim kaleng-kaleng itu, bukan mukmin sejati. Tapi muslim sejati dia yang menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati. Maka iman itu kata ulama ala at-tasdiq, mempercayai dengan semantap-mantapnya. Kalau sidik itulah percaya, at-tasdiq lebih tingkatan daripada atas sidik, percaya lebih mantap. Kalau bapak dan ibu semuanya kembali kepada peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pulang di waktu subuh. Di waktu subuh Nabi termenung di depan rumahnya. Abu Jahal lewat. Wa rabit ya Muhammad, engkau ada apa wahai Muhammad? Begitu sungguhnya saya ini ada rasa yang ingin disampaikan, pentingnya banget ini. Apakah engkau bisa membantu? Siap, saya bantu. Sama Abu Jahal dibantu. Apa keperluan memanggil seluruh penduduk kota Mekah? Dipanggil penduduk kota Mekah, dikumpulin. Nabi SAW di tengah-tengahnya ketika ada apa wahai Muhammad, kau memanggil kami? Disampaikanlah oleh Nabi tentang perintah iman kepada Allah. Disampaikan bahwasanya aku baru saja melaksanakan peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam satu malam saya berangkat dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis menuju Baitul Izza, menembus langit yang ketujuh dalam satu malam. Logika manusia tidak mempercayainya. Sehingga dikatakan, "Tabdalaka ya Muhammad, alihada jama'atana." Cakap engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini kau ngumpulin kita? Cuma buat cerita goyang-goyang aneh-aneh, cerita fiktif, kau bikin aneh-aneh cerita begini, ngumpulin gak ada manfaatnya. Gila engkau. Cakap. Masya Allah. Tapi siapa yang mempercayainya? Siapa? Wahada yulaqibuhu as-siddiq. Dan inilah kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq, lakop panggilan untuk karena keyakinannya, keimanannya. Kata Abu Bakar,
Abu Bakar, engkau percaya kepada teman Muhammad? Kata Abu Bakar apa? Jahal, kalau seandainya Muhammad cerita yang lebih dari itu, saya lebih percaya. Masya Allah. Kalau seandainya Muhammad menceritakan lebih peristiwa lebih hebat daripada Isra wal Mi'raj, saya akan lebih percaya. Subhanallah. Maka at-tasdiq adalah percaya, lebih percaya. Mantap semantap-mantapnya. Atas apa? Bima ja'a anillah wa bima ja'a an Rasulillah. Percaya atas apa yang datang dari Allah dan datang daripada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka ta'ala iman. Keimanan dapat dirasakan oleh seseorang man radiya billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang akan mendapatkan manisnya atau lezatnya keimanan dalam hatinya kalau dia ridho bahwasannya Allah Tuhannya, ridho Muhammad sebagai nabinya dan Islam sebagai agamanya. Coba Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat ridho ini sangat sulit. Sama halnya melaksanakan ibadah yang lainnya. Apakah Anda ridho ketika datang perintah untuk melaksanakan puasa di tengah hari bolong, di bulan yang sangat panas? Tapi perintah Allah, bukan kaleng-kaleng perintahnya, tapi perintah Allah. Maka Ramadan bukan Ramadan karena di syiddatil har, saking panasnya itu waktu, maka ulama menyebut Ramadan. Dan Allah ternyata mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Bagaimana perasaan Anda? Lihat peristiwa daripada perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan apa? Bulan Ramadan. Pada tanggal, teman-teman tahu berapa? Pada tanggal berapa kira-kira? Hah? Boleh guys, setting saya kembalikan kepada teman-teman itu. Ketika datang perintah Nabi untuk mengajak berperang, lihat, mukmin sejati tidak pandang waktu, lagi puasa berangkat, panas berangkat, subhanallah. Tapi orang-orang dalam hatinya ada kenifakan, ada kemunafikan. Ya Muhammad, sekarang lagi puasa, aduh panas, kita nggak kuat perang, izin. Ya Muhammad, anak saya sakit, izin. Ya Muhammad, aduh. Dari Mekah, dari Madinah, berangkatnya cuma beberapa orang doang. Tapi ada orang yang masing-masing berangkat juga, walaupun dia ada kenifakan, tapi berangkat. Sampai tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul, udah kita pulang aja, udah kita pulang aja. Kita panas-panasan lagi puasa, buat apa? Bukan mau lebaran. Kita kalau mati bagaimana? Gani mati, udah kita pulang. Abdullah bin Ubay bin Salul aja, pulanglah, banyak daripada kaum muslimin pulang. Tersisa daripada ribuan orang, tersisa 313 orang. Dari ribuan orang tersisa 313 orang. Dan itu sudah ketemu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Perintah iman, Nabi mengatakan. Tapi orang mukmin sejati atas dia. Bima ja'a Rasulillah. Percaya dan diamalkan dengan zahir batinnya. Itu keimanan. Radiya billahi rabba, ridho atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepadanya. Enggak pakai ngeluh-ngeluh, udah ridho saya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, nah yang namanya orang beriman itu adalah orang al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Cukup dengan sedikit. Bapak dan Ibu semuanya tahu bagaimana keadaan saya masuknya diliput nggak apa-apa nih. Bapak dan Ibu semuanya ingat ketika saya baru masuk 1 bulan di sini, bagaimana keadaan ketika saya mendapat informasi bahwa mukafaah saya tidak keluar di bulan tapi dirapel di bulan depan. Lihat, seorang manusia pasti agak sedikit kesal, tapi saya berusaha untuk ridho di dalamnya.
Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Pertolongan Allah turun kepada saya. Ada wali murid dari sekolah lama menelpon saya sebelum daripada lahir. Saya bilang, ya Allah mau lahiran, ya Allah duit belum kumpul. Tapi pertolongan Allah datang di waktu itu. Saya di WA, Pak, ada waktu kita mau telepon. Saya angkat, oh siap. Saya angkat, Assalamualaikum Bunda, iya. Ini mamanya Rehan, siap mereka ada apa ya? Ibu-ibu yang kemarin kelas 3B, ini undang Pak Abu di acara ini. Ada juga kemarin belum sempat ketemu, pas Pak Abu pergi, kita nggak semua sempat ketemu. Bagaimana kalau seandainya ketemu dan oh iya siap, tentuin harinya Pak. Oh ini saya berangkat. Subhanallah, saya berangkat. Apa yang dikasih ternyata daripada bayangan saya. Apa yang saya dapatkan dari saya keridhaan itu lebih daripada apa yang saya harapkan. Aku jatuh ridho dengan apa yang udah Allah tetapin. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama, bukan setelah kesulitan, tapi ketika kita sedang sulit itu dan kita ridho, disitulah Allah kasih jalan keluar. Bukan setelah sulitnya udah lewat, enggak. Ketika bersama kesulitan itu. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menegaskan, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyattakhidh rabban siwaya. Hei hambaku, kalau orang kau tidak mau daripada bersyukur, tidak mau ridho terhadap ketentuan saya, engkau tidak mau bersyukur atas nikmat yang saya kasih dan tidak mau bersabar atas bala ujian yang saya berikan, silakan Anda cari Tuhan selain saya. Dan itu kan yang selalu sampaikan oleh Pak Samad. Kalau Bapak dan Ibu semuanya tidak merasa cukup, silakan ke sekolah lain. Begitu. Itu benar gitu. Ya begitu ketentuannya. Kalau seandainya kita tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur, tidak mau merasa menerima, tidak mau ridho atas apa yang sudah atasan kita kasih, Allah kasih, silakan cari Tuhan selain saya. Ada dapat Anda dapat Tuhan selain saya? Tidak dapat. Ada yang lebih baik dari Tuhan selain saya? Tidak ada. Ridho dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kasih, itu namanya iman. Lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita yang mengena saya. Ada guru saya cerita begini, ketika dia lagi ulang acara ceramah, acara besar, peringatan hari besar, panitianya salah kasih amplop. Panitia salah kasih amplop. Ustaz, ini sedikit buat transportasi. Ya kan, jazakumullah khair. Dikisan di bawah dalam motornya, berangkat sih. Masya Allah. Tidak terasa ketika sampai di rumah, ketemu dengan istri berbagai macam. Istri lihat, ini alhamdulillah ada sedikit rezeki, Masya Allah. Di situ jauh daripada harapannya. Udah. Ya, sedikit jauh gitu kan. Waduh, biasanya bapaknya Ustaz ini pulang diundang acara besar, antum tahu sendiri dia mukafa'ah makan ujroh yang biasa panitia kasih, wah miliun, kemudian ya miliun, paling kasir ada miliun aja, miliun. Paham itu miliun? Araftum ya? Udah. Wah, Masya Allah, ini syukur udah, alhamdulillah, ini rezeki. Belum lama ternyata pagi-paginya telepon. Waduh, ada telepon dari panitia semalam, ada apa ini? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah Ustaz sehat, alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak Ustaz, semalam saya salah kasih amplop. Oh Masya Allah, saya udah duga. Gitu. Iya Pak Ustaz, mohon maaf, Masya Allah, saya gitu, saya minta nomor rekeningnya. Oh siap, saya tak kirim nomor rekening. Dikirim nomor rekening, Insya Allah. Pas dikirim nomor rekening ternyata, Pak Ustaz konfirmasi lagi, alhamdulillah sudah saya kirim nomor rekeningnya. Karena nomor rekeningnya siap, alhamdulillah, syukran. Dan ada sedikit tambahan buat antum dan keluarga, Masya Allah. Sebagai permohonan maaf kami. Oh siap. Bapak dulu tahu kira-kira pas dia cek di saldonya berapa, ternyata saldonya cukup untuk berangkat haji 2 orang. Allah, berangkat tahun itu
telepon, Ustaz ini antum nggak salah. Enggak, ini hadiah dari jamaah. Hadiah dari jamaah untuk antum dan keluarga. Antum berangkat ke haji tahun ini insya Allah bisa. Masya Allah. Dengan keridhaan, iman itu dalam hati. Masya Allah. Ada remaja, anak mahasiswa datang mulai, Ustaz, saya ini pengen nikah nih, anak remaja. Remaja yang aku masih remaja. Remaja. Ustaz, saya pengen zuat. Zuat antum. Berapa umur sekarang? Sudah 25, 26 saya. Masya Allah. Itu udah lepas, sudah cukup. Apa masalahnya? Problemnya ini Ustaz, akhwatnya saya bingung untuk menentukan. Atau kebanyakan akhwat, bukan ada satu yang di surga Pak Ustaz, cuman gak berani kita ngomongnya. Oh Masya Allah. Atau semester berapa sekarang? Semester 8 Pak Ustaz. Oh bentar lagi mau sudah, iya mau lagi persiapan. Jadi sekarang nyari biar nanti pasti sudah udah siap Pak Ustaz. Oh begitu ya, karena khidbah dulu. Sekarang siapa yang calon antum? Oh ada Pak Ustaz. Jadi ini mahasiswa ketika waktu pagi, ya dia ngeliatin datang dia mahasiswa lewat temennya yang maksud dia kesemsem gitu kan, kesemsem. Masya Allah, duk artinya tuh bergejolak tuh di situ. Di setiap pagi saya begitu Pak Ustaz, dia dari jauh aja beraninya, tapi tidak berani ngomong. Kenapa? Saya nggak punya basic, nggak punya apa-apa. Kata Ustaz, antum perbaiki ibadah antum kepada Allah, maka Allah akan mempermudah urusan antum. Kamu punya berapa hafalan Al-Quran? Gak ada Ustaz. Ya. Bagaimana Allah lancarin? Coba kamu sekarang azam hafalin Al-Quran. Sejus, 2 juz gak apa-apa. Selembar 12 antum azam hafal Al-Quran. Ya. Sholat antum gimana? Jamaah di masjid. Ya Ustaz, berborong di masjid Pak Ustaz. Setiap hari kita ketiduran siangan, sibuk Ustaz. Ada perbaiki, sholat jamaah antum perbaiki, bacaan Al-Quran antum perbaiki, maka Allah akan permudah. Siap Ustaz. Itu dulu baca, perbaiki. Selang 3 bulan, para ibu, teman-teman semuanya. Gimana? Di pekajian takar. Hai Masya Allah. Ya kabar, bagaimana kabarnya? Bagaimana hasilnya yang lancar? Alhamdulillah Ustaz. Sekarang sudah 3 juz saya hafal Quran. Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana salat? Alhamdulillah. Sekarang saya memang nggak pernah ketinggalan salat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Karena bagaimana? Cuma itu masalahnya Pak Ustaz. Sinyalnya belum datang gitu. Kondenya mana di menit udah turun dari Allah. Bagaimana Pak Ustaz? Saya ngaji udah saya cakepin, hafalan sudah saya kuatin, sholat jamaah sudah saya kuatin, tapi kok belum turun-turun? Sabar, karena Allah tahu mana yang lebih baik untukmu. Subhanallah. Lihat, ketika sampai 5 bulan berlalu dan hafalannya semakin kuat, maka dia sudah mulai putus asa. Kok belum dapat cepat? Yang ada nih orang dekat sama orang lain. Mahasiswanya ada dekat sama orang lain. Masya Allah. Udah semakin rapuh hatinya, udah dia kelaskan. Ya udahlah, kalau memang bukan jodoh sama dia, udah saya nggak mau lagi. Hafalan itu masih ada. Jadi yang tadinya niatnya untuk mendapatkan si akhwat ini, dia luruskan lagi untuk Allah, karena si akhwat udah punya gandengan ternyata. Apa dia saat itu udah. Sekarang antum ibadah jangan musim ke dia. Udah fokus sama Allah aja. Nanti Allah yang kasih bonus kok. Allah Pak tahu mana yang lebih baik untuk antum. Berangkat. Ya udah, niatnya diluruskan untuk Allah. Tapi lihat jemaah dimuliakan Allah, teman-teman sekalian. Pada mendekati waktu wisudanya, ini akhwat, jadi kan tetap dia baca nih. Jadi di tangga di tangga mau gedung kampus itu dia baca Al-Quran aja. Kalau kelas ringan balik nggak terasa, kalau nggak terasa suaranya agak kencang, kedengeran yang lain gitu. Lagi masih keasikan kenikmatan dia baca Al-Quran. Si akhwat ini yang dulu dia sukain, nyamperin dia samperin, Assalamualaikum afwan akhi. Waduh, dak. Deg-degan dia. Apa ini? Waalaikumsalam. Ya, apa? Ada apa? Ini Masya Allah, ini setiap saya ke kampus, sebenarnya saya selalu memperhatikan antum, katanya. Saya dengar suara antum cakep, bagus. Waduh, boleh.
Seneng. Pengalaman pribadi buat. Bukan ini. Ada apa nih santri kita, mahasiswa kita. Digemeteran. Waduh, suara antum cakep. Terus maksudnya gimana waktu? Iya, dari tasnya dia ngeluarin sesuatu. Ternyata yang dikeluarkan ini apa lagi? Insya Allah di bulan depan saya akan melaksanakan akad nikah. Seakan-akan petir entah berbawaan dunia. Dan saya bermaksud untuk antum jadi korinya, antum yang ceramahnya di acara saya biar berkah, kata dia. Masya Allah, hancur hati ini, Masya Allah, luar biasa, menakjubkan dan sangat dramatis sekali ini. Ala kulli hal, karena dia adalah seorang santri yang tidak mungkin mengecewakan orang lain walaupun hatinya patah, hancur sehancur-hancurnya, dia terima undangan itu dengan ucapan terima kasih, insya Allah saya akan datang. Saya akan datang insya Allah. Begitu. Pulang dengan penuh kegalauan, lari ke masjid, sholat dia, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi ikut nangis aja. Dan kalimat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kan kata tadi surat dalam surat Al-Baqarah satu ayat yang keberapa yang terakhir itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dia udah falyastajibu li, udah nih, kuatkan imannya, udah sholat udah cakep, terus datang begitu jawabannya, ya sudahlah hati. Maka pada hari yang ditentukan, bismillah, dia siapkan pakaian yang menurut dia bagus untuk menguatkan kekuatan hatinya nih. Kesel ya kesel, hancur ya hancur. Tapi bagaimanapun seorang santri ketika dia dipanggil untuk membacakan ayat suci Al-Quran atau dipanggil untuk menyampaikan ilmu, biasa dia berangkat. Gak pandang apa yang akan terjadi nanti, biarkanlah air mata ini nanti jadi saksi di hadapan Allah bahwasanya ini ibu gitu ya. Maka dia berangkat, dia kuatkan niat, dia kuatkan hati, dia berangkat sampai di tempat resepsi. Semuanya jamaah, aki-aki udah pada nunggu semuanya. Dia udah menyemu akad, saudara-saudara semua udah ya, pada batikan semuanya. Udah pada tua-tua semua, bawa anak sekali muda, bawa bapak anak dua gitu kan, saudaranya, mamangnya semuanya kumpul semua keluarga. Itu acara jam 8.30 sudah akad nikah. Dan sudah tepat waktu, bahkan sebelum 8.30 jam 7.30 sudah ada di situ nungguin aja kayak anak muda gitu kan. Udah berangkat dari beberapa waktu sebelum acara akad nikah itu. Udah berangkat standby dari situ. Kok jam 8.30 semua sudah ada depan meja. Bapaknya perempuan, kemudian depannya sudah ada penghulu depan mata, meja udah cakep, semua udah rapi. Apanya itu? Apa namanya? Tendanya udah cakep, pelanginannya udah cakep, makanan udah siap buat tamu semuanya. Undangan bakal datang nanti jam 9:30, jam 10, jam 11 udah bakal datang. Kira-kira apa yang terjadi? Masya Allah. Lihat jemaah yang dimuliakan Allah, teman-teman semua. Jam 8.30 pengantin pria belum datang. Jam 8.40 pengantin pria belum datang. Sampai jam 9 tepat ini was-was, apa namanya penghulu, Pak, ini saya kalau saya 10 menit lagi saya nggak nikahin, saya tinggal ke nikahin orang. Kasihan ini, ada penghulu sekali nikah bisa sampai 10 orang nikahin dia. Hari ini udah nikah, saya berangkat ke sana, sana lagi. Paling jadwalnya musim nikah ternyata. Musim Masya Allah. Bapak, kalau seandainya nanti 10-20 juga belum datang, mohon maaf saya harus tinggal.
ke kampung sebelah karena saya sudah janji juga di sana. Sudah lewat malah nih waktunya. Tolong Pak, tolong tunggu sebentar aja. Berapa 5 menit lagi, 5 menit lagi. Siap, saya tunggu. Tunggu. Sampailah 9:10. Belum datang juga. Ditunggu di telepon sini sama calon besan. Kok datang ini? Masya Allah. Sampai 10:15 baru dapat berdering ini handphone. Berdering, diangkat. Assalamualaikum. Sambil nangis. Waalaikumsalam. Bu, di mana kita semua sudah nunggu? Kok belum nyampe? Sambil nangis, ini ibu mertuanya telepon, nyampein kabar, mohon maaf. Ada apa? Kita tunggu semuanya di sini. Kami tidak bisa sampai ke rumah. Mobil yang dikendarai anak saya kecelakaan. Sekarang dibawa ke rumah sakit dan dari itu kecelakaannya dari jam 9 kurang lewat 15 menit udah kecelakaan di jalan. Sampai pertengahan ternyata dokter menyatakan di rumah sakit sudah tidak bisa ditolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mohon maaf, pernikahan ini pun kami batalkan. Kita mohon maaf semuanya. Hancur hati istrinya, calon istrinya perempuan hancur, menangis dari mata, sedih. Mertuanya sudah calon besannya juga, tuan rumahnya sudah nyiapin berbagai macam. Bagaimana ini? Undangan sudah disebar, resepsi sudah siap lagi akan berdiri, tamu undangan akan datang, makanan semuanya sudah siap. Ya Allah, kok begini? Sebenarnya akhirnya perempuan ini, si akhwat ini menguatkan hati dan menyampaikan kepada bapaknya, "Bah, itu ada teman kampus saya." Ya, teman kampus saya. Nanti coba abah tanya. Kan bapaknya nggak mau, malu dia. Kalau nggak jadi nikah malu. Bagaimana nggak mungkin bilang hadirin pulang semua ya. Pernikahan kejadian pulang semua. Malu. Abah, yaudah. Neng bakal siap nikah dengan siapapun yang abah pilih. Cuman Neng kasih tahu di tengah-tengah yang hadir ada satu teman Neng dari kampus dan dia memang yang akan membacakan tilawah ini. Coba abah tanyakan kepada jamaah yang hadir, kira-kira siapa yang masih muda yang siap nikah sama Neng? Neng bakal siap, insya Allah siap. Dari batin Neng siap. Lihat, insya Allah. Bapak Neng siap Neng, mau Neng begini macam. Ya bah, udah daripada nanti keluarga kita malu, kecewa berbagai macam. Udah Bismillah. Bapaknya pun nyampaikan, bapak dan ibu-ibu semuanya sampaikan, mohon maaf telah lama menunggu, disampaikan tentang bagaimanapun kondisi calon besannya. Pada akhirnya, kira-kira bapak dan ibu siapa yang di sini masih muda, yang belum nikah, yang siap menikahi anak saya, putri saya si ini? Masya Allah. Loh, yang masih muda angkat tangan. Yang masih muda angkat tangan. Aki-aki semua yang datang. Ya, kau semua tua semua tangan. Ya, anak muda ini santri. Dituduh angkat tangan ya. Allah. Antum siap? Antum siapa namanya? Oh, nama saya namanya Ahmad, atau nama saya adalah benar. Masya Allah. Antum siap menikahi putri saya? Insya Allah Pak, saya siap. Zahir batin saya siap Pak. Emang itu mau saya. Emang dia dan dia ya Allah. Allahu Akbar. Silakan nak digandeng sama bapaknya si perempuan ini. Gimana ya? Kalau antum siap, bismillah ya. Duduk di depan di kursi, tanya, nama kamu siapa? Oh, si fulan. Siap kamu menikah? Siapa? Insya Allah. Di mana santri masa nggak siap Pak? Gua bilang tuh tasbihah Pak, gampang nama santri. Siapa saya itu? Maharnya apa? Mau mahar apa kata dia? Saya datang menjadi tamu undangan. Mikir-mikir juga mau apa?
buat kasih upload ke channel lagi nggak ada. Aduh, nggak ada Pak, nggak ada mahar Pak. Masya Allah. Jadi kanan lihat. Bagaimana kira-kira? Kamu hafalannya ada hafalan Al-Quran? Ada Pak. Berapa juz? 5 juz Pak. Masya Allah 5 juz. 5 juz itu boleh untuk jadi mahar. Sekarang surat apa di antara 5 juz ini yang akan kau jadikan mahar? Wah, dengan pede. Ar-Rahman Pak. Ar-Rahman ini. Siap saya Ar-Rahman jadi mahar saya. Ar-Rahman siap. Udah. Bacakan surat Ar-Rahman. Dibacain. Gimana pada bacanya? Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Terus ketik satu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berderai air mata. Menangis dia. Seluruh hadirin pun terbawa dengan suasana. Kalau tahu latar belakangnya bagaimana acara ini, semuanya menangis. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegur kepada si pemuda ini, "Hei, jangan kau ragukan saya sebagai Tuhanmu. Dengan mudah kalau engkau beriman kepadaku, ridho dengan ketentuanku, aku akan membalikan telapak tangannya. Yang tadinya engkau kira itu tidak akan menjadi istrimu, dengan mudah aku jadikan dia sebagai istrimu." Semangat. Tiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Wahakadha ya ikhwan, kekuatan iman kepada Allah mampu membuat seseorang ini menjadi manusia pilihan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal bagaimana posisikan hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan, mantapkan. Maka kalau seandainya kita semuanya hadir kemarin dalam kajian Ustaz Uus, sebelum Anda melaksanakan siam ini, kuatkan iman Anda, siapkan, hadirkan dulu. Karena orang yang mampu melaksanakan siam ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu kalau seandainya sahur-sahur ikut sahur, ternyata di warteg ada motornya. Ada motornya, kepalanya nggak kelihatan, kakinya gelantungan. Kalau itu gojek. Masya Allah. Maka kuatkan iman agar ibadah Ramadan ini menjadi ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah? Tidak ada satu malam atau satu bulan penuh yang isinya adalah ampunan dari Allah. Tidak ada satu malam yang isinya adalah rahmat turun kepada kita semuanya. Tidak ada kecuali daripada bulan Ramadan. Maka nanti kalau orang-orang yang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang betul sukses sampai kepada ketakwaannya. Karena Ramadannya bagus. Waktu sudah agak siang ini, saya singkatkan saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ya imannya begitu. Kalau udah itu iman sampai pada Ramadannya udah kuat dengan berbagai macam. Kalau orang yang beriman, lihat tandanya orang-orang yang beriman kepada sampai Ramadan bagaimana? Puasanya bagus. Dalam waktu puasa dia isi Ramadannya dengan apa? Waktu-waktu yang bagus, yang produktif, yang bermanfaat untuk dia. Gak ada tuh goler-goler sampai garu-garu, gak ada. Garu-garu, gak ada. Karena imannya sudah kuat, dia gunakan waktu Ramadan 24 jam untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di gambar, tanyakan pada kita, hati kita tanya ini, bagaimana kondisi kita saat Ramadan? Karena itu menentukan kadar keimanan kita kepada Allah. Kalau Ramadan Anda tidak merubah diri Anda, maka jangan harap dapat ampunan dari Allah. Jangan harap Anda mendapatkan predikat takwa dari Allah. Tidak bakal. Jauh itu
semuanya, dengan level kata Allah. Tahu nggak? Ramadan ketika datang Nabi Muhammad berdoa apa? Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkanlah kami dari bulan Ramadan dan selamatkanlah Ramadan dari kami. Apa maksudnya? Nabi berdoa begitu, minta selamat Ramadan dari kita dan Ramadan kita dari Ramadan. Ramadan itu datang kepada setiap orang beriman dengan membawa ampunan dosa. Ramadan datang kepada setiap orang beriman dengan membawa rezeki yang luas. Ramadan datang kepada orang yang beriman dengan janjian surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Anda yang tadinya ada termaktub fi babin niran, di depan pintunya neraka, ketika Anda puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh keimanan, ihtisaban, Allah akan hapus nama Anda dari pintu neraka. Subhanallah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanyakan bagaimana keadaan kita di bulan Ramadan. Apakah Ramadan ini menjadikan kita daripada pribadi yang lebih bertakwa, yang lebih cakep, yang tadinya sholat berjamaahnya selalu ngumpet, sekarang tampil kalau jamaah di kampungnya. Itu Ramadan yang bagus untuk Anda. Ya, laki-laki ini mah Ramadan di rumah aja. Tapi kalau Ramadan ini kita khianati, Ramadan kita campakkan, Ramadan kita nistakan, maka Ramadan datang kepada kita dengan membawa azab dari Allah. Ramadan datang kepada kita dengan membawa murka dari Allah. Ramadan datang kepada kita, nama Anda akan ditulis lebih besar lagi di pintu api neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik khutbah, ya, namanya orang hadis Jibril ini, hadis Jibril, karena ketika itu Nabi ingin naik mimbar, dan di tangga pertama Rasulullah amin, naik tangga kedua amin, naik tangga ketiga amin. Sahabat yang mendengar ini, ya Rasulullah, wa Nabi kala amin, ya Rasulullah, apa yang membuatmu mengatakan amin? Maka Nabi SAW mengatakan, hei fulan, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku. Jibril datang kepada saya dan mengatakan, ya Muhammad, saya ingin berdoa, engkau yang aminkan, saya yang berdoa. Siap wahai Jibril. Maka Jibril mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Pada hafal ini kan? Salah satunya adalah man adraka Ramadan falam yughfarlah. Ya, orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tapi Allah gak kasih ampunan. Wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Wailun celaka. Agak tahu ragima anfu rajulin, itu orang Arab nyebutnya ragima anfu. Ragima itu celaka, rugi. Anfu hidung seseorang, bukan hidung seorang rugi, tapi biasa orang Arab mengatakan kerugian bagi seseorang. Ragima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang sampai daripada bulan Ramadan tapi Allah enggak kasih ampunan buat dia. Celaka. Allah kasih ampunan, celaka beneran celaka. Itu satu. Dan apa lagi? Celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, sudah tua dan dia belum mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Celaka. Allah jaga itu semuanya. Suami bagaimana menjaga keluarganya dengan baik di Ramadan ini kepada keluarganya. Istri juga bagaimana menjaga hak-haknya kepada suaminya. Jangan nuntut ahli neraka nanti. Lalu satu ahli neraka, Rasul yang mengatakan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seandainya seorang istri dia mengerjakan salat 5 waktunya, wa shamat saumaha, dan dia melaksanakan puasa Ramadannya, wa hasanat farjaha, dan dia jaga kehormatan dan harga dirinya, tidak dia umbar. Khusus untuk suaminya saja. Dia taat, dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan ridho atas apa yang dikasih oleh suaminya. Apa kata? Qila laha
udkhulil jannah min ayyi abwabin jannah syi'ti. Udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, katanya. Masuk kamu ke dalam surga, mau pintu manapun kau masuk silahkan. Saya mau masuk dari pintu ini, silahkan. Itu yang paling mulia, paling tertinggi, silahkan. Maka jaga itu semua hak-hak di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesemuanya taufik dan hidayah sehingga kita semua dapat menjaga bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita semua dapat menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Siapapun di antara kita yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka itu anugerah besar yang harus dijaga. Dan siapapun yang di antara kita ternyata ini adalah pertemuan terakhir atau Ramadan yang terakhirnya, maka jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang terbaik. Dan jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang menjadi yang terbaik hingga mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena orang jangan sebut sukses. Orang yang disebut sukses itu bukan yang pengikutnya banyak. Orang yang disebut sukses itu bukan yang titelnya banyak. Orang yang disebut sukses itu bukan yang hartanya banyak, bukan yang materinya banyak, bukan. Tapi orang yang disebut sukses itu adalah orang yang nanti kalau dia meninggal dunia tempatnya adalah surga. Tuh sukses. Ketika dia meninggal dunia, lisannya mengucap la ilaha illallah. Ketika dia meninggal dunia, Al-Quran menjadi syafaat buat dia. Ketika dia meninggal dunia, maka dikelilingi oleh para malaikat menyambut dia. Itu adalah orang-orang yang sukses sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Allah selamatkan Ramadan dari kita dan kita dari Ramadan, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terlezat dalam kehidupan kita, menjadi Ramadan yang ternikmat dalam kehidupan kita, dan senantiasa Allah Ta'ala bimbing kita semua di jalan hidayah, di jalan yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan kita dari kemaksiatan, dijauhkan kita dari musibah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kita untuk selalu menjaga kehormatan diri kita. Allah jaga mata kita daripada memandang yang haram. Allah jaga lisan kita untuk mengucapkan yang haram. Allah jaga telinga kita untuk mendengar yang haram. Allah jaga hati kita untuk tidak menaruh kecuali yang halal. Dihilangkan daripada kebencian, dikeluarkan daripada dengki, dikeluarkan daripada iri, dikeluarkan daripada hasud, dan sifat-sifat buruk yang lainnya mudah-mudahan dikeluarkan dalam hati kita. Dijadikan hati kita hati yang bersih, hati yang suci, hati yang lembut, dan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat Ramadan, berkat Al-Qur'an, mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat penyakitnya ya Allah. Istri kita ya Allah, anak kita ya Allah, keluarga kita, ayah dan ibu kita ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesehatan, walafiat, panjang umur ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah di akhir Ramadan ini ya Allah Kau berikan daripada untuk mereka dan segala macam kenikmatan ya Allah. Mudah-mudahan kami semua mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang di kampung, orang tua kami yang berada di sisi kami ya Allah. Mudah-mudahan kami diberikan kemampuan untuk selalu senantiasa berbakti kepada mereka ya Allah. Kami ingin melihat senyum di wajah mereka. Kami ingin melihat tangisan berderai mata karena bahagia melihat anaknya sudah menjadi anak yang baik di hadapan mereka ya Allah. Ya Allah, jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Mudah-mudahan di akhir usia mereka diberikan kemudahan untuk melakukan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut ya Allah usia mereka yang tua ini ya Allah. Mereka dalam keadaan maksiat, dekatkan mereka dalam kebaikan ya Allah. Dekatkan mereka dalam masjid ya Allah. Dekatkan mereka dengan Al-Quran ya Allah. Dekatkan mereka dengan zikir ya Allah. Dijauhkan dari segala kemaksiatan ya Allah. Mudah-mudahan ayah dan ibu kami mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah,
mendapatkan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semua keluarga kami ya Allah, sahabat kami, institusi kami ya Allah, unit kami ya Allah, berikan kekuatan ya Allah, berikanlah kekuatan juga kepada kepala sekolah kami ya Allah, berikan kekuatan juga kepada wakil-wakil kepala sekolah kami ya Allah, kuatkan hati mereka, kuatkan pikiran mereka ya Allah, agar mereka dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki niat kami, yang akan memperbaiki segala langkah kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berkahi Yayasan Bunyan ini ya Allah, Kau berkahi sekolah Bunyan ini ya Allah, berkah siswanya, berkah santrinya, berkah guru-gurunya ya Allah. Dan mudah-mudahan siapapun orang yang menanamkan daripada hartanya di tempat ini menjadi syafaat baginya ya Allah, menjadi pelindung ya Allah, untuk Kau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak qurratul a'yun yang indah dipandang oleh mata hati kami ya Allah, yang nurut, yang patuh, yang sopan, yang berakhlak kepada kami ya Allah. Ya Allah, mudah menjadikan mereka para hafalan Al-Quran, hafid Quran, yang bisa membanggakan negara, membanggakan agama, dan membanggakan kami sebagai ayah dan ibu ya Allah. Ya Allah, lancarkan segala urusan kami yang ekonominya sulit, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.